beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita. Halo warga negara yang baik, ini adalah video Bu Mega beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu mungkin, yang bersedih sampai sesenggukan gitu, tidak bisa menahan emosinya karena Pak Jokowi itu sering dihina-hina, disebut kodok lah, disebut macam-macam. Dan dia mengatakan orang-orang yang menyebut Pak Jokowi itu tidak bermoral. Dia tahu bahwa Pak Jokowi itu bekerja untuk rakyat, untuk kita loh, mikirin kita sampai kurus. Itu adalah ungkapan hati seorang perempuan yang memimpin partai sekian lama dan membawa Jokowi maju kepada kepemimpinan Republik ini. Dan sekalipun saya termasuk orang yang kadang-kadang jengkel gitu ya, setahun lalu saya jengkel sekali dengan Bu Mega ini dan juga dengan partainya yang menurut saya sombong waktu itu gitu ya. Seperti juga kesan yang diungkapkan oleh buzzer-buzzer gitu ya, seperti Adi Armando dan lain-lain mungkin juga ya. Lalu belakangan saya justru berpikir ulang gitu ya, berpikir jernih gitu ya. Terutama ketika ada drama-drama politik yang menurut saya itu aneh gitu ya. Dulu saya membayangkan setelah Bu Mega ini toh juga pada akhirnya silahkanlah Bu ngomong apa, pada akhirnya Pak Jokowi kok yang akan mengambil alih partai. Saya pikir begitu karena asumsinya setelah Bu Mega tokoh kuat yang bisa mempersatukan itu kan tidak banyak ya. Ya, ketokohan Pak Jokowi mungkin bisa menutupi itu gitu pikiran saya waktu itu. Saking jengkelnya dengan kadang-kadang gaya komunikasi politik dari elit-elit di PDIP gitu. Tapi belakangan gitu ya, beberapa bulan belakangan ini saya mikir kembali, PDIP itu kelihatan sombong. Ya sebenarnya nggak sombong juga sih. Itu hanya begini, orang yang memang jadi juara satu gitu ya di dalam pemilu, dia sudah dapat tiket, tidak perlu lagi pusing dengan koalisi. Jadi ya tentu mereka itu lebih percaya diri dan fokus kepada ya pemenangan yang lain, tidak sibuk lagi dengan koalisi-koalisi yang kadang-kadang jangan kira loh koalisi itu gampang. Koalisi itu bikin juga susah gitu ya. Karena ya partai itu punya idealisme begini, tapi ketika harus gabung dengan koalisi partai yang lain kan mau nggak mau ya harus kurangilah idealismenya gitu kan. Tawar-menawarnya lebih banyak. Lalu saya melihat bahwa wajar sih kalau PDIP bersikap begitu. Kalau soal omongan petugas partai dan lain sebagainya, sebenarnya itu clear gitu ya. Kalau seperti misalnya PDIP dianggap aneh, ya sama seperti kita juga merasa aneh itu ada partai yang gayanya kok bro dan sis, misalnya begitu. Lalu ya hukuman disiplinnya apa ya traktiran misalnya. Ya setiap partai kan punya ciri khasnya gitu, keunikan, dan petugas partai dalam konteks itu sudah dijelaskan berkali-kali oleh Bu Mega bahwa ya sesuai dengan undang-undang partai itu mendapatkan tugas dari negara untuk kemudian melakukan kaderisasi politik dan mencetak kemudian pemimpin-pemimpin di daerah maupun secara nasional gitu ya. Dan ya kader-kader yang sudah disiapkan ini ya diberi tugas di legislatif di pemerintahan, di eksekutif di pemerintahan, di legislatif di DPR dan lain sebagainya, DPRD gitu ya. Dan itu merujuk kepada ADRT-nya, aturan dalam organisasinya. Bukan berarti ketika di luar Pak Jokowi itu nggak dianggap presiden. Bukan. Di internal dalam konteks pembicaraan partai, maka ia adalah petugas dari partai yang menjalankan misi-misi partai di dalam pemerintahan. Dan Bu Mega juga seringkali mengatakan, saya juga petugas partai gitu loh. Semua partai itu di bawah kendali Kongres. Kongres itu di bawah musyawarahnya. Jadi musyawarah itu yang menempatkan dan mengatur peran-peran dari setiap orang. Dan kalau hanya soal itu, menurut saya itu hanya politik saja. Dibangun kesan bahwa ini namanya juga lagi mau pemilu gitu ya. Partai-partai lain cawe-cawe merendahkan supaya partai ini turun. Penilaian masyarakat menjadi buruk gitu ya. Dan kalau itu yang dibuat menjadi alasan Pak Jokowi itu seperti sekarang ya, keluarga beliau itu seperti main drama, menurut saya agak aneh gitu ya. Jadi poinnya saya melihat bahwa apa yang sudah diberikan oleh PDIP bersama dengan Megawati Soekarno Putri yang memegang mandat, dia sebagai petugas partai yang diberi wewenang hak prerogatif untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi bisa saja kemudian partai itu punya sikap berbeda, tapi karena ketua umumnya sudah diberi hak prerogatif, maka Megawati sudah punya banyak sokongan terhadap Jokowi selama ini. Dua periode di wali kota, satu kali gubernur, dua kali presiden, satu anak dari wali kota, satu mantu dari wali kota. Satu-satunya mungkin ya bagian dari kader partai PDIP
yang diberi kemewahan atau kekhususan seperti keluarga Pak Jokowi. Gitu loh. Orang bilang, ya tapi kan tanpa Pak Jokowi PDIP itu juga tidak apa-apa, tidak bisa jadi apa-apa. Teman-teman kalau baca sejarah PDIP itu ya sebelum Pak Jokowi itu muncul dikenal orang ya itu sudah bertarung habis-habisan gitu loh. Sudah bertarung habis-habisan dan besar dan jadi pemenang. Tapi bahwa Pak Jokowi berperan terhadap pemenangan PDIP di pemilu, yes. Tapi kan kalau seandainya dulu Pak Jokowi itu tidak dicalonkan oleh PDIP, Bu Mega misalnya, ya demi komitmen politik nih sama Mas Bowo di batu tulis, ya udah deh Pak Prabowo aja. Kan Pak Jokowi nggak pernah akan muncul dalam panggung politik nasional, cukup jadi gubernur saja. Bayangkan kalau misalnya Bu Mega demi mendengarkan suara rakyat gitu ya, memilih Pak Jokowi, mengabaikan Pak Prabowo yang katanya waktu itu sudah sempat ada perjanjian antar mereka. Bu Mega sampai ikhlas gitu ya. Ya sudah deh, nggak mencalonkan juga temannya. Atau nggak mencalonkan putrinya deh, atau anaknya. Tapi mendengarkan suara rakyat, gerak rakyat yang ingin Pak Jokowi. Nah kan aneh kalau hari ini Pak Jokowi yang bisa menjadi 2 kali presiden itu karena kesetiaan Megawati mendengarkan suara rakyat dan memilih dia. Tiba-tiba Pak Jokowi ya memilih Prabowo. Itu menurut saya itu aneh gitu loh, aneh. Enggak masuk akal gitu. Jadi ketika dulu kita jengkel kepada Megawati gitu ya, saya pribadi jengkel waktu itu karena merasa jangan-jangan Bu Mega ini nggak mau mendengarkan suara rakyat nih. Ini ada orang bagus kok nggak mau disokong gitu. Waktu itu kita jengkel karena berpikir jangan-jangan Bu Mega mau mengusung anaknya. Tapi kan ternyata tidak. Dan ketika mengangkat Pak Jokowi dan hari ini mengangkat juga atau mendukung Ganjar yang bukan darahnya, itu membuat saya respect berkali-kali kepada Bu Mega, mengabaikan juga kejengkelan saya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan kalau kemudian Pak Jokowi seperti rumor-rumor, kalau itu benar ya rumornya, misalnya sangat teringin sekali, kalau dulu kan 3 periode isu-isunya, lalu sekarang misalnya ada iparnya di MK katanya akan memberi jalan bagi Gibran untuk maju cawapres. Kalau Gibran maju sebagai cawapres ya menemani Prabowo, menurut saya itu akan menjadi kekecewaan yang terbesar. Karena apa? Karena dulu ketika Megawati ya tidak disukai masyarakat karena dikesankan punya obsesi melanggengkan kekuasaan anak-anaknya. Lah kok malah kemudian sekarang itu terjadi di sini gitu loh. Dan kalau kemudian Pak Jokowi memang memilih Prabowo, ya apa boleh buat. Saya akan tetap hormat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya terhadap Republik ini. Kita harus tetap menghormati, ada banyak hal yang berubah dalam kepemimpinan beliau. Tapi itulah semangat reformasi, kenapa kekuasaan itu dibatasi 2 periode. Supaya orang itu tidak lalu menjadi terobsesi dengan kekuasaan dan menyalahgunakan kewenangannya. Entah itu beliau menjadi 3 periode atau disambung oleh kerabat yang lain, itu tetap menunjukkan adanya hasrat yang besar terhadap kekuasaan. Dan kalau itu terlalu terlihat, menurut saya, ya kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi. Saya pribadi orang yang memilih 2 periode, tidak akan memilih siapapun misalnya yang merupakan bagian dari darah daging beliau kalau itu muncul di Pilpres. Itu sudah komitmen yang harus saya pegang karena dulu saya mengkritik Megawati, oh ini pengen anaknya yang dimajuin nih untuk maju ke kepemimpinan nasional. Nah kalau situasinya ada sekarang di Pak Jokowi yang dulu kita bela-bela, ya kita harus fair bahwa ya entah itu Pak Jokowi, entah itu Bu Mega, siapapun yang ingin menunjukkan kekuasaan yang terlalu berlebihan, ya harus kemudian diingatkan. Caranya adalah melalui pemilu memilih orang yang tidak terlalu menunjukkan hasrat berkuasa untuk diri ataupun keluarganya. Dan semoga saja rumor-rumor yang terjadi belakangan ini tidak benar. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga ya tidak menunjukkan sikap yang berbeda arah, karena itu akan sangat mengecewakan bagi sebagian orang. Meskipun banyak yang akan mendukung beliau, tapi secara etik gitu ya, kapan negara ini akan punya satu kepemimpinan politik yang kita bisa teladani sikapnya karena tidak terlalu ngoyo untuk berkuasa. Semoga apapun yang menjadi pilihan Pak Jokowi itu baik untuk negara ini. Tapi
kita pun harus memilih dengan kritis, dan mari kita memilih orang yang tidak